Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan siang hari ini, saya perkenalkan nama Alan. Di sini kita sama-sama belajar membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Yang pertama yang kita bahas di kesempatan hari ini adalah mengenai hukum tata negara. Poin pertama yang ingin kita jelaskan adalah pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atas dan bawah menurut tingkatannya, dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang orang-orang atau lembaga-lembaga yang dimaksud. Di sini yang kedua adalah ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara pada dasarnya yang menjadi objek kajian dari ilmu hukum tata negara ialah negara. Negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya bahwa objek kajian terkait pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Hukum tata negara ialah salah satu cabang dari ilmu hukum yang mengkaji tentang struktur kenegaraan, tatanan, mekanisme, hubungan antara struktur lembaga serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Hubungan tata negara dan dengan hukum administrasi negara, di mana dalam hukum tata negara mempelajari kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara bagaimana mengimplementasikan kewenangan tersebut. Hubungan tata negara dengan hukum-hukum internasional, meskipun ada beberapa yang membedakan antara hukum-hukum tata negara dengan hukum internasional, namun keterlibatan diplomasi pemerintah ke luar negeri dan dalam hal ini diwakili oleh eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang merupakan kajian dari hukum. Tata negara dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Jika hukum tata negara mempelajari struktur dan kewenangan yang ada dalam suatu negara dalam aspek hukum, sama halnya dengan ilmu politik, namun dalam konteks politik. Di sini ada sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia tidaklah berbeda dengan sumber hukum tata negara yang secara umumnya. Di dalam hukum tata negara di Indonesia juga bersumber pada sumber hukum material, formal, konvensi, dan traktat. Berikut akan dijelaskan apa yang ada di dalam sumber hukum tersebut di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber material. Seperti yang diketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara.
Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara, sekaligus sebagai hukum yang berlaku. Apakah pertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam ketetapan MPR nomor 3 atau tahun 2000 pasal 1, 2, dan 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2. Selanjutnya di sini sumber yang kedua adalah sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia seperti yang telah tercantum dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3 bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formil. Pasal nomor 12 tahun 2011 pasal 7 yaitu antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Perda Provinsi, Perda Kota Kabupaten, Peraturan Desa. Asas hukum tata negara. Menurut Bega Ragawino, asas-asas hukum tata negara tersebut meliputi 5 hal, yakni 1. Asas Pancasila. Dalam hukum Pancasila merupakan sumber hukum material yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung di dalam Pancasila. Asas Pancasila ini terkandung dalam Undang-Undang 1945 yakni persatuan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Yang kedua, asas negara hukum. Asas negara hukum. Tata negara selanjutnya adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, setiap sikap kebijakan dan tindakan negara dan seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas-asas hukum tata negara yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Asas yang keempat adalah asas negara kesatuan. Asas-asas hukum tata negara yang keempat adalah negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Poin yang terakhir di sini,
Asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Asas-asas hukum tata negara yang terakhir adalah pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Demikianlah penjelasan hukum tata negara di Indonesia. Semoga dengan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.